Shalom, bertemu lagi dengan saya Johannes dalam acara Pesan Surgawi untuk kanal YouTube Bethany Yestoya TV. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita siapkan Alkitab kita di Kitab Lukas pasal 7 ayat 44 sampai dengan 46. Renungan singkat saya kali ini saya beri judul Pelayan di Sarang Penyamun. Pelayan di sarang penyamun. Serem banget Pak Yohanes. Enggak serem kok. Kali ini renungan saya saya hanya ingin mengajak dan sama-sama mengajak untuk belajar. Saya juga belajar tentang motivasi yang benar dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita sebagai pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan harus mempunyai motivasi yang benar ketika kita melayani pekerjaan Tuhan. Ketika kita mempunyai motivasi yang salah dalam pelayanan, maka pelayanan kita menjadi bergeser, maka itu menimbulkan hal-hal yang kurang baik, yang tidak baik, dan bahkan menimbulkan kerusakan dalam pekerjaan Tuhan. Motivasi yang apa yang tidak benar, dan motivasi apa yang benar? Motivasi yang benar nanti akan kita temukan di Kitab Lukas tadi, di Kitab Lukas pasal 7 ayat 44 sampai dengan 46 nanti kita akan baca. Tapi terlebih dulu saya ingin menjelaskan bagaimana motivasi yang benar itu sangat penting dalam pelayanan kita, dari semua segi pelayanan, dari yang pelayanan di bawah mimbar ataupun bahkan pelayanan di atas mimbar. Ada yang tanya beberapa waktu yang lalu kepada saya, Pak Yohanes, kita ini yang pelayanan di bawah mimbar seperti kita ngatur kursi, membersihkan gereja, sama dengan Pak Yohanes yang di atas mimbar itu apa sama toh mahkotanya nanti di akhir zaman? Mahkota kita apa sama dengan mahkota yang Pak Yohanes terima? Saya bilang, itu tergantung dari motivasi kita. Bisa jadi motivasi pelayan-pelayan Tuhan di bawah mimbar yang membersihkan gereja, menata kursi, dan pelayanan-pelayanan yang lain yang tidak terlihat oleh manusia, nanti akan mendapat mahkota yang lebih besar daripada yang didapat pelayan-pelayan Tuhan di atas mimbar, seperti WL, pengkhotbah, pemain musik. Itu mungkin terjadi. Itu semua tergantung dari motivasi kita dalam pelayanan. Ada sebuah ilustrasi ketika seorang pengkhotbah dengan hebatnya berkhotbah di atas mungkin di depan mungkin ribuan orang, ratusan atau ribuan sampai ribuan orang, atau mungkin sampai puluhan ribu orang. Dia berkhotbah dengan hebat, dengan dahsyat. Banyak orang tersentuh dengan khotbahnya, banyak orang bertobat dengan khotbahnya. Tetapi ketika ia meminta, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita, di surga ternyata bunyi tombolnya, klik. Terus malaikat lihat gini, terus lapor sama Tuhan, Tuhan, itu tepuk tangan untuk Tuhan kok tinggal 80%, yang 20% kemana ya? Atau mungkin ada seorang WL yang sangat-sangat enak suaranya, terus dia benar-benar diurapi, tetapi ketika dia mengajak jemaat untuk berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, ternyata di surga malaikat mendapati sinyal, klik, dilihat, loh, tepuk tangan untuk Tuhan kok tinggal 50%. Laporan ke Tuhan, Tuhan ini tadi pengkhotbahnya tinggal 80%, yang 20% kemana? Ini malah WL-nya minta tepuk tangan yang sampai ke kita cuma 50%. Yang 50% kemana? Ternyata yang 20% dicuri oleh pengkhotbah itu. Yang 50% dicuri oleh WL itu.
Pengkhotbah meminta aplaus untuk Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan. Hati kecilnya mengatakan, Tuhan, kamu 80% aja, yang 20% tepuk tangannya buat saya. WA-nya lebih parah lagi, Tuhan 50% buat saya dong, suara saya sudah enak kok. Saya sudah ngajak mereka nyembah Engkau, 50% buat saya tuh tepuk tangannya. Mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudari, itu salah satu contoh sebuah motivasi yang keliru ketika kita melayani Tuhan. Lantas motivasi yang apa yang harus kita miliki untuk dalam melayani pekerjaan Tuhan? Mari kita baca di Lukas pasal 7 ayat 46 sampai ayat 44 sampai 46. Saya bacakan ya. Ayat 46 mengatakan, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat 45, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Ayat 46, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ayat ini berbicara tentang apa, saudari Bapak Ibu? Kisah ini menceritakan seorang wanita yang mengetahui bahwa Yesus pada saat itu diundang makan, dijamu makan oleh seorang Farisi di sana. Dia mengetahui bahwa Yesus akan datang ke rumah itu, dia nyelonong ke sana. Dia yang tidak diundang di sana, dia memaksa masuk di sana hanya untuk melayani Yesus. Poinnya dia memiliki kerinduan. Yang kedua adalah dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Perempuan berdosa ini mempunyai kerinduan dan ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Inilah yang poin yang saya sampaikan pada saat ini, untuk sama-sama kita renungkan dan sama-sama kita belajar untuk mempunyai motivasi seperti wanita ini, di mana motivasi kita dalam melayani Tuhan adalah kita mempunyai kerinduan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika motivasi itu ada dalam diri kita dalam pelayanan, maka judul renungan saya yang tadi serem, pelayan di sarang penyamun. Pelayan di sarang penyamun. Penyamun ini apa? Penyamun ini adalah pelayan-pelayan yang mencuri kemuliaan Tuhan. Ketika motivasi kita mulai menjadi benar, maka judul khotbah saya menjadi mungkin sedikit bergeser menjadi penyamun di sarang pelayan. Jadi pelayan yang banyak, penyamunnya sedikit. Masih ada penyamun. Tapi percayalah, ketika kita sama-sama satu hati, satu pikiran, satu motivasi melayani Tuhan karena kita rindu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, maka judul renungan ini menjadi tidak ada penyamun di sarang pelayan. Amin. Tuhan memberkati.